Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih tetap sama Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah pagi hari ini, tetap di rumah saja. Tapi kita percaya sukacita Allah melimpah dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, menjadi bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, baik di bumi maupun di sorga. Dia Allah penuh dengan mujizat, Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita semua pagi hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita semua membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari bersama kita tundukkan kepala, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun juga Tuhan. Dan kami mau merayakan Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami. Kami percaya hadirat Allah bekerja di setiap kehidupan kami. Hadirat Allah bekerja di rumah-rumah setiap umat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menikmati sukacita sorga melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Di atas segala-galanya hanya Engkau saja yang layak diagungkan, dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, oh mengatasi langit. kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. berbawa hidup untuk menyembah Tuhan, bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku Tuhan,
sebab Engkau kebenaran. Padamu ku percaya. Amin Tuhan. Kami nyatakan dengan iman betapa mulianya Engkau. Haleluya. Kami rindu menyatakan haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi lagi kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi lagi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Amin, amin. Kau ajaib perbuatan-Mu, luar biasa Engkau Tuhan, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya.
Berikan sorak-sorai pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan bagi nama Tuhan. Seberapa umat Tuhan pagi hari ini yang bersuka cita di rumah, Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan sangat hebat dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, amin. Tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, memuji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, amin, jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa, haleluya, untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia, haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan buat kedahsyatan kehebatanmu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia, terima kasih Kau setia bagi kami, tak pernah tinggalkanku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Kau hebat, Kau dahsyat Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Kuduslah namamu, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku.
Puji Tuhan, haleluya. Segala pujian, syukur dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus Kristus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita sendirian di tengah dunia ini. Tapi kenaikan Yesus mempersiapkan tempat yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia memberikan kuasa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita mau terima kuasa dari Raja Mulia. Haleluya, ku diberi kuasa, haleluya. Kita bersyukur karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Bagi hari ini kita merasakan Roh Kudus memberikan sukacita. Haleluya. Diberi kuasa Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar kau Tuhan, Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. haleluya. Haleluya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Haleluya, di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kuasa untuk menang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman kami, sungguh besar Kau Tuhan. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberiku kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami menang terus bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya,
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Sekali lagi, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh kudus. Roh kudus surut, roh kudus, roh kudus surut, roh kudus turun. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenaikan-Mu menjanjikan kami pribadi Roh Kudus yang akan terus menemani kami Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Haleluya Yesus. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang Tuhan. Datanglah sekarang. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya, haleluya. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh-Ku. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, urapi kami sekarang ini dengan api. Temu serukan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari serukan. Roh Kudus, ini kami hamba-hamba-Mu. Ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus,
Kudus, urapi kami Tuhan. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan. Haleluya. Ku angkat hati, kami memandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hati. Kami memandang kekudusan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Ku angkat hatiku, oh, ku angkat hati. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus terus bekerja di antara kami. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Kami mengangkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Allah yang kudus, layak disembah, layak dipuji. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tiap rumah-rumah umat-Mu yang saat ini kami mengangkat tangan menyembah Engkau. Engkau ada, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Bukti keajaiban-Mu, bukti kemenangan yang Kau berikan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk saat yang indah ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, untuk kami menangkap pesan firman-Mu saat ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rasanya sukacita kita melimpah saat pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Dan hari ini bangsa kita memakai hari ini sebagai tanggal merah, hari libur nasional. Bapak Ibu, ini tidak satu kebetulan kalau bangsa kita mengakui bahwa hari ini Isa Al-Masih kembali naik ke surga. Itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan kita lahir dengan cara yang ajaib. Selama ada di dunia, hidupnya ajaib. Perkataannya ajaib, perbuatannya ajaib,
seluruh tubuhnya ajaib Bapak Ibu. Jarinya ajaib, ucapannya ajaib, ludahnya ajaib. Dia hidup secara ajaib. Dan Bapak Ibu, dia mati juga secara ajaib. Mau dikalahkan, bangkit dari kematian dengan cara yang ajaib. Hari ini kita merayakan dia kembali ke surga, naik dengan cara yang ajaib pula. Itulah Yesus kita. Amin Bapak Ibu. Ajaib Tuhan kita. Pujian tadi mengatakan Yesusku dahsyat. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak walaupun Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, katakan Yesusku dahsyat. Sekali lagi katakan Yesusku dahsyat. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, pagi hari renungan singkat saya mau angkat Bapak Ibu. Allah kita menang dengan sempurna, dia ajaib. Tapi Bapak Ibu, pada kenyataannya saat-saat ini anak Tuhan, apalagi kita lagi memasuki masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kita sudah dikaburkan. Pandangan kita dikaburkan. Kita sudah kehilangan Bapak Ibu keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dibelokkan pandangan ini dengan situasi yang sangat mencekam. Dan parahnya Bapak Ibu, banyak anak Tuhan merubah pandangannya, mengalihkan pada setan, pada iblis. Manusia pada umumnya sekarang kebanyakan dipengaruhi pikirannya yang Yesusnya ajaib berubah melihat setan yang ajaib. Yesus kita ajaib dibelokkan, oh iblis itu maha tahu. Bapak Ibu, saya mau mengangkat pesan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, untuk kita kembali supaya kita bisa mengatakan Yesusku dahsyat. Amin Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, iblis kalau memang itu dikatakan kelebihan, ada satu kelebihannya Bapak Ibu. Umurnya panjang, ya, sudah ribuan tahun hidup. Bapak Ibu, dia punya kuasa, tapi kuasa itu tidak bisa mempengaruhi manusia. Tapi Bapak Ibu, dari hidupnya ribuan tahun, dia melihat perilaku manusia, mengamati manusia, sehingga dia punya trik untuk menjatuhkan manusia. Dan kenyataannya Bapak Ibu, sampai hari ini manusia makan umpannya setan. Ikut sebagai pengikutnya setan. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu artikel dan artikel itu mengatakan dengan sedikit sindiran dan guyonan, umat Tuhan sudah banyak terseret oleh setan. Sampai-sampai Bapak Ibu, Saudara, setan saat ini heran-heran kepada manusia. Biyen aku gak koyok ngene lho ndablek. Saya manusia itu lebih parah lagi. Bapak Ibu, kerja setan saat ini dengan giat menarik anak Tuhan untuk menjadi pengikutnya, seret. Karena setan tahu Bapak Ibu, tidak ada pengampunan bagi setan. Ujungnya dia masuk dalam penyiksaan yang kekal. Bapak Ibu, itu sebabnya saya mau mengatakan iblis itu tidak maha tahu. Dia tidak pernah tahu mengapa Tuhan hadir ke dalam dunia. Setan tidak pernah tahu rencana penebusan Allah. Tapi yang kita tahu Bapak Ibu, rencana Tuhan pasti tergenapi dengan sempurna bagi setiap umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kalau iblis tahu rencana Tuhan, ya, yang banyak orang disesatkan oleh setan di akhir-akhir zaman ini, iblis yang mereka ikuti tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya Bapak Ibu. Dia tidak pernah tahu rencana penebusan itu. Saya mau buktikan Bapak Ibu. Matius 8 ayat 27. Kalau iblis tahu bahwa kalau Yesus mati, itu awal dari kehancuran setan, iblis tidak akan lakukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena dia tidak tahu, coba kita lihat. Matius 8 ayat 29. Karena tidak tahu, Yesus giring setan untuk rencana Tuhan tergenapi. Matius 8 ayat 29 dikatakan demikian. Satu kisah orang yang kerasukan di Gadara dikatakan demikian. Dan mereka itu pun berteriak katanya.
Ketika ada orang kerasukan di Gadara, Yesus datang Bapak Ibu. Dan ketika bertemu dengan orang yang kerasukan setan itu berteriak, ayat 29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Bapak Ibu coba renungkan ayat ini. Kalau iblis tahu suatu hari dia akan disiksa dalam api neraka untuk selama-lamanya, dia tidak akan buat Yesus sampai mati di atas kayu salib. Tapi karena iblis tidak tahu, dia menganggap kedatangan Tuhan sebagai musuh. Iblis tahu, ini belum waktunya Tuhan. Apakah kedatanganmu saat ini akan menyiksa kami? Ini belum waktunya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Iblis tidak pernah tahu apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Kalau dia tahu Bapak Ibu, dia tidak akan bunuh Yesus. Iblis tidak mengerti jika Yesus mati. Karena lewat kematian kuasa Tuhan dinyatakan Yesus bangkit mengalahkan maut, naik ke surga. Hari ini kita rayakan dengan penuh kemenangan. Setan tidak akan buat Yesus sampai mati. Ayat berikutnya Bapak Ibu, Yohanes 13 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya mau membuktikan Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Dia kalahkan setan, dia kalahkan maut, dia kalahkan iblis. Iblis tidak tahu apa-apa. Sehingga orang yang mengikuti iblis bodoh Bapak Ibu. Coba lihat bahwa iblis itu bodoh. Yohanes 13 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Yohanes 13 ayat 1 sampai 2, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu waktunya sudah akan tiba. Dia akan beralih dari dunia kepada Bapa. Ayat kedua perhatikan Bapak Ibu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu, yang hanya bisa dilakukan iblis terhadap manusia, tebusan Tuhan, kita semua umat Allah, dia hanya bisa membisikkan di telinga kita. Tinggal Bapak Ibu, apakah kita mengizinkan bisikan itu masuk mempengaruhi hati kita, atau kita menang seperti Yesus Allah kita. Yudas dibisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Iblis tidak tahu Bapak Ibu. Dia tidak mengerti. Yesus pernah katakan dalam Alkitab seperti ini Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia bukan meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Itu artinya apa Bapak Ibu? Keberadaan dia di dalam dunia ini untuk menggenapi perjanjian lama yang sudah ditulis. Bapak Ibu kalau membaca perjanjian lama, perbuatan Tuhan di dunia itu sudah dibuatkan oleh para nabi. Perkataan Yesus yang diucapkan sudah ribuan tahun sebelumnya dinubuatkan dalam perjanjian lama. Zaman Musa ribuan tahun sebelum Yesus ada, Musa pernah berkata, engkau Allah Immanuel. Ketika Yesus lahir, malaikat katakan beri dia nama Immanuel. Penggenapan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini sudah tertulis dalam perjanjian lama. Raja Daud pernah mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ribuan tahun Yesus datang, dia katakan, akulah gembala yang baik. Sampai perkataannya itu sudah ditulis dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Itu artinya apa? Yesus ada di dalam dunia ini untuk menggenapi. Bapak Ibu, di ayat kedua, setan dengan segala kebodohannya digiring Tuhan untuk menggenapi nubuatannya. Kematian Yesus sudah ditulis Bapak Ibu. Dalam kitab Yesaya jelas sekali. Penyiksaan Tuhan.
Sampai lambung yang tertikam, siksaan, pecutan yang dialami oleh Yesus, cabikan seluruh tubuhnya sudah tertulis jelas dalam perjanjian lama. Yesus datang untuk menggenapi semua. Termasuk Bapak Ibu ayat kedua yang kita baca. Rencana setan membisikkan kepada Yudas, itu semua untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, lompat ayat yang ke-27. Lompat ayat ke-27, Yohanes 13 ayat 27. Setelah iblis membisikkan rencana kepada Yudas, ayat 27 mengatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Sebuah warning Bapak Ibu bagi umat Tuhan. Ketika ada bisikan iblis, itu ada maksud dan tujuan. Tidak hanya sekedar bisikan, tapi ujungnya setan itu akan mempengaruhi manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita, Allah kita bisa menang, Bapak Ibu, tidak ada alasan kita umat Tuhan harus menang. Amin. Kita harus lawan Bapak Ibu. Tapi banyak faktanya, manusia lebih banyak menuruti bisikan setan. Manusia lebih banyak kalah menuruti perkataan, sehingga setan masuk ke dalam hidup manusia, mempengaruhi. Ketika sudah masuk, mempengaruhi pola pikiran. Ketika pikiran ini sudah dikuasai setan Bapak Ibu, tindakan itu dikuasai oleh setan. Itu sebab Bapak Ibu, ketika Petrus, Yesus sedang menerangkan saat-saat kematiannya, dia katakan, aku sebentar lagi akan berpisah, aku akan mati. Petrus bilang gini, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menimpa kamu. Yesus berpaling kepada Petrus, menghardik, enyahlah setan. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Petrus, itulah pikiran setan. Yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Itu berasal dari setan. Bapak Ibu, lewat hari kenaikan Yesus ke surga, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita menjadi umat-umat yang menang. Amin. Karena Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Ayat 27 kalimat berikutnya mengatakan, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya berbicara kepada Yudas, tapi dia juga berbicara kepada setan yang ada di dalam Yudas. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini tandanya Bapak Ibu, iblis itu tidak maha tahu. Kalau dia tahu, dia tidak akan membisikkan rencana ini. Tidak akan membuat Yesus mati di atas kayu salib. Karena dengan kematian Tuhan, awal dari kehancuran iblis. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan, Yesus kita itu tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Bukan tentara Romawi, bukan iblis yang membunuh. Tapi Yesus serahkan hidupnya. Ganti dosa saya dan ganti dosa saudara. Amin. Yesus tidak bisa dibunuh Bapak Ibu. Dia buktikan ketika tentara Romawi datang. Tentara Romawi ini juga bodoh Bapak Ibu. Mau nangkep orang tapi dia tidak tahu siapa yang ditangkap. Sampai tanya, mana Yesus orang dari Nazaret. Yesus berdiri, akulah yang engkau cari. Alkitab dalam Yohanes jelas sekali ketika mereka mendengar perkataan itu. Mereka rebah semua Bapak Ibu. Yesus tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi Bapak. Tapi Yesus serahkan hidupnya. Kematian Tuhan awal musibah dari iblis. Iblis tidak tahu. Kematian Yesus dipikir kemenangan bagi setan. Tapi justru di situ awal dari kekalahan. Itu sebab Bapak Ibu, ketika Yesus menang atas maut sampai detik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita jangan terperangkap dengan triknya setan. Sampai detik ini, iblis mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk masuk dalam penderitaan yang kekal. Tapi kabar gembira Bapak Ibu, oleh kematian Tuhan, kuasa Tuhan membuat setiap umatnya mencapai kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus kita telah menang atas segalanya. Amin Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, detik di mana darah Yesus habis tercurah di atas kayu salib.
Itu momen penting dalam hidup kita. Bapak Ibu, darah Tuhan yang tercurah itu tidak sebagian Bapak Ibu. Tidak separuh. Tapi semuanya tercurah habis dari tubuh Yesus. Bapak Ibu, orang yang kehabisan darah itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dehidrasi tingkat tinggi Bapak Ibu. Saya pernah cerita Bapak Ibu, teman saya ex narapidana sekarang bertobat, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dipakai luar biasa. Bapak Ibu pernah cerita ke saya, dia pernah cerita ke saya ketika dia kena tembak polisi Bapak Ibu. Memang sakit, dibuat jalan sakit sekali. Tapi yang lebih menderita karena polisi itu membiarkan darah itu keluar dari kakinya yang kena peluru. Itu dia bilang menderita sekali Bapak Ibu. Dia bilang, dia teriak-teriak kepada polisi, haus, haus, haus. Bapak Ibu itu baru kena satu peluru. Bapak Ibu bisa bayangkan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Darah itu habis Bapak Ibu. Buktinya Bapak Ibu. Ketika tentara Romawi tusuk lambungnya Tuhan. Apa yang keluar? Bukan darah. Karena darah itu sudah habis. Yang keluar adalah air. Itu membuktikan darah itu benar-benar sebagai korban penebusan untuk umat manusia. Detik di mana darah Yesus mati. Saya pikir iblis itu bersorak. Ketika melihat Yesus mati di atas kayu salib. Dia pikir dia menang Bapak. Iblis bersorak ketika melihat tirai bait Allah terbelah. Oh Yesus sudah mati, tirai bait Allah terbelah. Iblis bersorak menang melihat mayat Yesus diturunkan dari atas kayu salib. Diangkat oleh Yusuf Arimatea, dimasukkan ke dalam kubur. Iblis bersorak menang. Besoknya tidak terjadi apa-apa. Iblis bersorak ini kemenangan. Lusa tidak terjadi apa-apa. Iblis bersorak penuh dengan kemenangan. Belum tahu dia Bapak Ibu. Hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, saya yakin itu jeritan gemetar dari iblis. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, menang atas maut. Di hari itu Bapak Ibu, Yesus bawa persembahan darahnya ke Bapa. Dosa saya, dosa saudara diampuni. Amin, amin. Betapa dahsyat Allah kita. Bapak Ibu ada satu rahasia yang luar biasa. Ada pernah pertanyaan datang ke saya. Ketika Yesus mati dalam hari pertama, kedua, ketiga. Apa yang dilakukan Yesus? 1 Petrus 3 ayat 18. Ada satu rahasia yang diungkap dalam suratan 1 Petrus. 1 Petrus 3 ayat 18. Saya mau menunjukkan keajaiban, kedahsyatan Tuhan Bapak Ibu. Dia lakukan luar biasa bagi seluruh umatnya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Lihat ayat 19 Bapak Ibu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan Bapak Ibu. Dalam ayat 9 ini, kalau kata bahasa Indonesia memberitakan Injil. Tapi dalam bahasa aslinya Bapak Ibu memakai kata keruso. Artinya itu bukan memberitakan Injil, memproklamirkan. Apa yang Yesus proklamirkan? Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bapak Ibu perhatikan, waktu Yesus mati, rohnya menuju ke dunia roh orang mati. Apa yang dilakukan? Dia memproklamirkan. Di sana orang-orang yang mati dalam kepercayaannya ada di alam penantian, dijelaskan dalam 1 Petrus yang kita baca tadi. Yang tidak percaya ada dalam terbelenggu di penjara. Bapak Ibu, roh Tuhan ke sana, dia memproklamirkan.
Dia katakan, aku sudah tebus semua dosamu. Dan Bapak Ibu, peristiwa ini ditulis kembali dalam Injil Matius. Matius 27 ayat 52. Bapak Ibu, Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ini satu fakta kebenaran yang luar biasa. Allah kita dahsyat. Ayat 52 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53 katakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Ini bukan halusinasi Bapak Ibu. Ini fakta yang Alkitab tulis. Begitu Yesus mati, darahnya tercurah di atas kayu salib. Sudah genap. Dia sudah selesaikan pekerjaan Bapa. Orang mati dalam kebenaran bangkit bersama dengan Yesus. Dan itu dibuktikan banyak orang melihat. Ada kebangkitan secara massal. Dan peristiwa itu dilihat oleh banyak orang. Ada bukti orang banyak melihat. Dan Bapak Ibu saya mau mengatakan, peristiwa itu akan terulang lagi. Kapan Bapak Ibu? Ketika Yesus akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Kubur orang-orang benar akan terbuka. Bapak Ibu, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesusku dahsyat, katakan sekali lagi, Yesusku dahsyat. Yesus injak kepala iblis di bawah kakinya. Dia alami kemenangan yang luar biasa. Itu sebab Bapak Ibu, mari kembalikan pandangan kita kepada keajaiban Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat, dia kalahkan setan, dia kalahkan iblis, dia tunjukkan kuasanya. Pola kemenangan yang Yesus telah tunjukkan ditulis dalam Alkitab. Itu akan menjadi rencana kemenangan dalam hidup kita. Asal kita tinggal di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayat yang terakhir. Mari pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Ayat yang terakhir. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu perhatikan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, Yesus bangkit. Yesus menang. Hari ini kita rayakan dia naik ke surga. One day, satu hari lagi dia akan datang. Dia akan jemput kita, orang-orang kudus, untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Bukankah Yesus kita dahsyat? Amin. Yesusku dahsyat. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Dia dahsyat. Pujian tadi Bapak Ibu, Yesusku dahsyat. Haleluya. Kita bersorak untuk kedahsyatan Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, dalam menghadapi masa-masa sukar sekarang ini, kita lagi di masa sukar menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela. Tapi Bapak Ibu, kabar baik hari ini, pagi hari ini, kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Dia menang atas segalanya. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua adalah umat kesayangan Tuhan. Dia akan pelihara kita. Dia akan jaga kita dengan kedahsyatan Tuhan. Kalau iblis sudah dikalahkan, diremukkan di bawah kakinya, kemenangan itu ada kemenangan menjadi milik bagian kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita puji Tuhan. Kita puji kedahsyatan Tuhan kita. Dia Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
apa? Untuk menang. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Dia ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Yesusku dahsyat. Haleluya. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Rayakan kemenangan Tuhan. Dia naik ke surga. Dia menang. Haleluya. 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 Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang Haleluya. melimpah. Jalan bersama dengan Tuhan. Ada penderitaan, tapi kalau bersama Tuhan, Dia akan beri kuasa untuk menang. Haleluya. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, Haleluya. tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tidak ada keraguan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau ada membela kami. Engkau ada di pihak kami. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa. Engkau kalahkan maut. Menang. Engkau terhebat. Terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu Haleluya. kepadamu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. 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 Engkau Yesus yang dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Kami bangga Tuhan. Kami bangga menjadi umat. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih untuk kehebatan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami semakin tidak ragu mengiring Engkau Tuhan. Walaupun saat ini kami berjalan di masa-masa penderitaan. Tapi Engkau ada di pihak kami. Tak terbendung kuasa-Mu untuk menolong setiap umat-Mu. Engkau telah tunjukkan kedahsyatan-Mu. Dan kemenangan yang Engkau tunjukkan menjadi bagian milik kami. Kami umat Tuhan berjalan dalam kemenangan. Menuju kepada kemenangan. Karena Engkau Allah yang menang. Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merayakan suatu kejadian yang luar biasa. Engkau naik ke surga dengan cara yang ajaib. Dan satu hari Engkau kembali dengan cara yang sama. Menjemput kami semua. Untuk kami tinggal selama-lamanya. Dalam kemuliaan Tuhan. Bawa kami Tuhan. Untuk terus kami tinggal setia di dalam Engkau.
kami semakin teguh berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada. Di dalam nama Yesus, Engkau curahkan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus, pertolongan, penjagaan yang ajaib menyertai kami semua seluruh umat. Kami meletakkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami sangat percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau menyayangi bangsa kami. Kami akan lihat perbuatan yang ajaib yang Engkau akan nyatakan bagi bangsa kami, bagi kota Blitar, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah saat ini. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.